Halo, aku Chloe. Hari ini aku mau cerita tentang tas Birkin seharga $300.000 milik Lisa Blackpink. $300.000 loh. Aku aja kalau beli tas $30 masih harus minta uang jajan ke mama dulu. Makanya aku penasaran banget, seberapa kaya sih Lisa, dan apa tas ini hadiah dari pacarnya. Pertama-tama, mari kita bahas dulu tas $300.000 itu. Ini jelas bukan tas biasa, tapi Hermes Faubourg Birkin edisi terbatas 2021. Desainnya terkenal karena mirip banget sama butik Hermes Paris yang asli. Ada 3 jendela dengan kanopi oranye, dekorasi ala shopping bag, sampai kulit buaya asli. Bener-bener level karya seni. Terus kenapa tas ini spesial banget? Ternyata harga asli tas Birkin Hermes itu sekitar $1.000, tapi karena super langka jadi di butik bisa dijual minimal $10.000. Nah, edisi Faubourg ini karena limited edition makanya harganya bisa melonjak sampai $300.000. Bahkan kalau mau beli tas super spesial kayak gini di Hermes, kamu harus lebih dulu belanja produk lain senilai jutaan dolar biar jadi pelanggan VIP. Jadi punya uang aja belum tentu cukup. Aku juga cari tahu soal kekayaan Lisa. Dari ranking artis wanita K-pop terkaya versi media Hong Kong, Lisa ada di posisi ke-6 dengan kekayaan sekitar $12 juta. Posisi ke-6 aja segitu banyak. Terus yang nomor 1 berapa dong? IU ternyata ada di posisi teratas dengan $40 juta. Wah, beda dunia banget ya. Daftar harta Lisa bikin makin kaget. Ferrari aja punya 3, Roma Spider seharga $280.000, 812 Superfast $370.000, dan Purosang $400.000. Total 3 mobil aja udah $1,05 juta. Terus rumah mewah di Seoul senilai $56 juta juga dibeli cash. Guys. Aku beli minuman $1 aja pakai kartu. Yang bikin menarik, tas $300.000 ini kemungkinan besar hadiah dari pacar. Pacar Lisa namanya Frederick Arnold, dan kalau tahu latar belakangnya, bakal paham kenapa tas ini bisa jadi hadiah dari dia. Frederick Arnold itu anak keempat dari chairman LVMH Bernard Arnold. LVMH adalah perusahaan raksasa yang punya banyak brand mewah kayak Louis Vuitton, Dior, dan lainnya, bahkan saingan langsung Hermes. Ayahnya punya kekayaan $200 miliar, nomor 1 di dunia. Umurnya 2 tahun lebih muda dari Lisa, tapi udah jadi CEO Tech Heuer dan juga CEO divisi jam tangan LVMH. Yang penting di sini adalah koneksi di industri barang mewah. Walaupun LVMH dan Hermes kompetitor, barang super langka kayak gini biasanya diperdagangkan antar VIP. Dengan posisinya Frederick, dia pasti dapat perlakuan VIP tertinggi di Hermes dan punya akses buat dapetin Faubourg Birkin $300.000. Sekaya apapun Lisa, sendirian bakal sulit banget buat dapetin tas limited edition kayak gini. Lebih penting lagi soal timing. Sejak 2023 udah ada gosip pacaran, dan sekarang hampir kayak hubungan terbuka. Mereka ketahuan kencan di Museum Rodin Paris, makan bareng di Sisilia, Italia. Bahkan Lisa kedapatan pakai foto Frederick jadi wallpaper HP-nya. Terus di lagu baru Lisa, Moonlit Floor, ada lirik cowok Prancis bermata hijau yang bikin aku terpesona, dan Frederick emang orang Prancis dengan mata hijau. Jadi besar kemungkinan tas $300.000 ini hadiah spesial atau tanda cinta. Buat Frederick dengan kekayaannya, $300.000 itu udah kayak harga buket bunga aja. Apalagi ayahnya punya $200 miliar. Tapi ada hal yang menarik buat dipikirkan. Apa sih bedanya tas $300.000 sama tas $30? Jujur fungsinya sama aja kan, buat naruh barang dan dibawa kemana-mana. Tapi tas $300.000 dibuat handmade oleh pengrajin, super langka, dan punya nilai brand tinggi. Pasti bikin perasaan lebih spesial juga. Tapi yang benar-benar penting bukan tasnya, melainkan makna di balik tas itu. Dalam psikologi ada istilah hedonic adaptation. Kalau beli barang bagus, awalnya bikin bahagia, tapi lama-lama jadi biasa aja dan rasa bahagianya hilang. Tas $300.000 juga gitu. Awalnya super spesial, tapi lama-lama bakal jadi bagian keseharian. Kebahagiaan sejati bukan dari harga tas, tapi dari kenangan bersama tas itu, dari hati orang yang ngasih hadiah, dan dari pencapaian diri sendiri. Lisa pernah nulis di Instagram, malam-malam yang tak bisa tidur. Artinya meskipun punya tas $300.000, tetap ada masalah dan kekhawatiran. Banyak uang bukan berarti semua masalah hilang. Fans juga kebanyakan santai. Kalau Lisa bahagia, itu udah cukup. Kalau ada orang yang dicintai, semoga diberkati. Respon kayak gitu banyak banget. Apalagi fandom Lisa mayoritas fans internasional termasuk Thailand, jadi soal pacaran juga cenderung lebih bebas.
Intinya, dari berita tas $300.000 ini aku jadi sadar kalau dunia itu luas banget dan orang kaya itu banyak. Orang sukses juga hidup di level yang berbeda. Tapi di sisi lain, mereka juga manusia biasa seperti kita. Ada malam-malam susah tidur, ada orang yang dicintai. Yang paling penting, semoga kita bisa sukses seperti Lisa yang tetap melakukan hal yang dia suka. Dan kebahagiaan sejati bukan dari harga tas, tapi dari orang yang menemani dan mimpi yang tercapai. Kalian gimana? Tentang tas $300.000 dan apa itu kebahagiaan sejati? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Nanti aku balik lagi dengan isu K-pop menarik lainnya. Bye.